Melihat itu wajar karena ketinggian budi pekerti Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad ketika ditantang sama orang kafir Quraisy ketika perjanjian Hudaybiyah, di situ tertulis tertanda Muhammad Rasulullah. Dibaca sama orang kafir, kami tak terima kalau jadi tanda tangan ini adalah Muhammad Rasulullah. Karena kami gak mengakui dia itu Muhammad sebagai Rasulullah, Muhammad bin Abdullah. Nabi Muhammad tegowo, ya tidak apa-apa kalau nggak dianggap Rasul, padahal diri Rasul. Ya, sehingga Nabi Muhammad menyuruh kepada Ali bin Abi Thalib untuk menghapusnya, hapus bacaan Rasulullah. Ali tak mau. Karena kenapa? Ali mengedepankan adab daripada perintah. Jadi kalau kita belajar usul fiqh, perintah itu hukum asalnya wajib dikerjakan. Tapi kalau ada dalil-dalil lain yang menunjukkan perintah itu mubah ataupun sunat dikerjakan, maka perintah ini hukum asalnya berubah, terjadi perubahan pergeseran hukum. Itu biasa di dalam Al-Quran. Begitu. Ini gitu juga Nabi memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Ali tak mau. Kenapa? Ali punya dalil untuk tidak mau menuruti perintah Rasulullah. Karena kenapa? Ali nggak mau Rasulullah itu di hatinya dan di pandangan orang lain, ya, hilang kredibilitasnya sebagai utusan Allah. Nggak mau. Maka Rasulullah ambil kertas, mana dia, mana perjanjiannya, tunjukkan di mana letaknya biar aku sendiri yang menghapuskan. Akhirnya Rasulullah menghapuskan bacaan Rasulullah. Nah, seperti itu. Nah, lantas kita ini memanggil Rasulullah jangan Muhammad. Ada panggilan yang indah. Makanya ketika turun ayat yang melarang jangan kau jadikan panggilan kepada nabimu seperti kalian manggil orang lain. Nabi levelnya beda. Kalau manggil kawan, kita bisa langsung panggil nama. Ataupun lebih ekstrim lagi, namanya Mahmud, kita panggil apa? Woi, sini, woi. Itu panggil kepada teman. Sama Nabi nggak boleh. Maka setelah ayat itu turun, sahabat-sahabat memanggil Nabi dengan Rasulullah, ya Rasulullah. Nah, kita ini nggak langsung bercakap sama Nabi, manggil Nabi dalam tahiyat ditambahlah Sayyidi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sayyidi itu maknanya bapak. Itu kata penghormatan, pemimpin. Kalau bahasa kita bapak lah. Kita manggil orang satu persatu. Kalau manggil murid, iyalah Mahmud hadir, Tompel hadir. Pemimpin kami, nah, yaitu Nabi Muhammad biasa. Tapi ada satu hadis yang Nabi ridho memanggil dirinya itu dengan panggilan Sayyid, yaitu satu hadis, ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Aku ini Sayyid, aku adalah pemimpin, aku adalah sayyidnya seluruh anak-anak cucu Nabi Adam wala fakhra. Walaupun demikian aku tak mau berbangga-bangga dengan pemimpin itu. Inilah Rasul kita. Bangga kita mempunyai Nabi yang dalam literatur sejarah, dalam bahasa data, nggak ada satupun yang meleset dari pribadi Nabi Muhammad, melainkan sudah sampai kepada kita semua. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu hadirin sidang jemaah ba'da subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salat subuh salat yang disaksikan malaikat. Jadi pertanyaan bagi kita, memangnya salat lain enggak diperhatikan sama malaikat? Diperhatikan. Tapi kenapa salat subuh yang disebut diperhatikan malaikat? Ada sebabnya. Jadi sebab-sebab informasi yang disampaikan itu ada sejarahnya, ada penyebabnya. Penyebab yang pertama, dikarenakan sholat subuh suatu keutamaan, dikarenakan pada waktu itu waktu orang enak-enak tidur. Waktu orang paling enak tidur itu jam-jam waktu sholat subuh. Makanya dipanggil as-sholatu khairum minan naum.
Ya, sholat itu lebih baik daripada tidur. Orang boleh tidak makan tahan, tapi tidak setahan orang bisa menahan ngantuk. Maka Allah pun menyifatkan dirinya la ta'khuzuhu sinatu wala naum. Ya, Allah Ta'ala tidak terpengaruh dengan waktu, dan Allah Ta'ala itu tidak tidur. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagian ulama mengatakan malaikat-malaikat Allah ini banyak sekali. Pekerjaannya pun sangat banyak dan sangat spesifik. Kita pikir malaikat cuma ada di masjid. Ya, kita pikir malaikat mungkin cuma ada ketika orang baca Quran. Tidak. Malaikat Allah itu banyak sekali. Bahkan ada malaikat yang tugasnya menjaga benih-benih padi yang ditanam kaum muslimin. Kita pikir pupuk yang membuat padi kita itu bagus. Ada malaikat yang Allah turunkan untuk menjaga benih-benih padi itu agar bisa dinikmati oleh kaum muslimin. Ada malaikat yang menjaga bagaimana seekor telur nanti terjaga dalam cangkangnya, kemudian dia bertelur jadi anak ayam. Padahal nggak ada teknologi yang dipelajari oleh induk ayam untuk merawat anak. Allah kirimkan itu telur kadang milik kaum muslimin, dijaga sampai bertelur, kemudian jadi anak ayam, kemudian besar. Seperti itu. Nah, di antara seluruh malaikat-malaikat itu semuanya mengerjakan perintah Allah masing-masing. Yang tasbih tetap tasbih sampai hari kiamat, yang istighfar tetap istighfar. Namun ketika kaum muslimin sholat, ya, tanpa mengurangi dan meninggalkan tugas malaikat, Allah perintahkan wajah-wajah malaikat itu untuk menatap jamaah kaum muslimin yang sedang melaksanakan sholat subuh. Makanya sholat subuh itu banyak ahli keutamaannya. Sholat yang disaksikan para malaikat. Yang terhormat dan kami muliakan Ketua PKM Masjid Al-Ihsan Labuhan Deli oleh Bapak Muhammad, beserta jajaran pengurus yang berhadir. Yang terhormat pengurus Majelis Arafah baik yang dari Sumatera Utara, dari Kota Medan, dan dari kecamatan-kecamatan, serta yang kami muliakan dan kami banggakan jamaah Masjid Al-Ihsan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kata sambutan yang singkat ini ada 3 hal yang ingin saya sampaikan mewakili dari pengurus Majelis Arafah, yakni selaku pelaksana tugas Ketua Majelis Arafah Kota Medan. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PKM Masjid Al-Ihsan yang telah sudi kiranya menerima kehadiran kami. Alhamdulillah, hari ini merupakan kunjungan silaturahmi kami dari Majelis Arafah di masjid yang ke-201. Insyaallah ahad depan di kunjungan kami yang ke-202 itu insyaallah kami akan hadir di Tanjung Merawa dan Seberang. الزهراء كم أحن إليك للقبات الخضراء جئت أصلي عليك يا جد الحسنين محمد يا زين يا من جئتنا بشرى طه نور العين قلبي في المدينة وجد السكينة قال يا نبينا السلام عليك يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد
السلام والهدى محمد. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافع